Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga anak-anak pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya anak-anak? Kita mulai pembelajaran daring pada hari ini dengan berdoa dan bertadarus. Sebagai ucapan rasa syukur kita, seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, semuanya anak-anak kita bertadarus pada hari ini dan menghafalkan hafalan surat Al-Infitor ayat yang ke-19, ayat yang terakhir. Kemudian setelah itu anak-anak diulang dari ayat 1 sampai ayat 19. Semoga anak-anak tuntas hafal semua dari ayat 1 sampai ayat 19 ya. Karena Pak Guru mipil satu hari satu ayat ya. Insya Allah ini standar minimal anak-anak bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, bersama-sama kita bertadarus surat Al-Infitor kemudian dihafalkan ya. Oke, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu buhsirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma
adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idil lillah. Oke, silakan anak-anak dihafalkan ayat 19 sampai hafal, kemudian diulang dari ayat 1 sampai ayat 19 biar anak-anak benar-benar hafal. Untuk yang pertama yaitu setelah hafalan surat Al-Infitor selesai, nanti anak-anak silakan lanjut di hafalan PTQ-nya yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya, atau satu ayat nggak apa-apa ya, semampunya anak-anak ya. Anak-anak mampunya berapa ayat. Targetnya nanti PTQ hafalan itu sampai ayat ke-11. Kemarin sudah ada tugas menulis ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai ayat 6. Untuk hari ini melanjutkan tugasnya sampai ayat 9, ditulis ayat 7, 8, 9 ya, surat Al-Mu'minun. Nanti besoknya lagi ayat 10 dan ayat 11 ya. Ya. Nah, yang penting hari ini ayat 1 sampai ayat 19 diusahakan semuanya bisa selesai dan tuntas ya. Oke, kita bersama-sama membacakan janji belajar Muhammadiyah. Janji belajar Muhammadiyah. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, ini juga janji pelajar anak-anak harus hafal. Ya, sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, anak-anak harus hafal janji-janji ini. Ya, terutama pada poin yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, sebagai pelajar Muhammadiyah, anak-anak harus bersungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu bahasa Indonesia pembelajaran ketiga, menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Ya, penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Ya, penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Ya, penolakan yang baik itu dapat menghindarkan perselisihan. Ya, jadi ya kalau dalam bercakap-cakap ya, dalam mengucapkan kalimat penolakan itu diucapkan dengan kata yang santun. Biasanya diawali dengan kata maaf ya, untuk menjaga kerukunan biar orang yang kita tolak ajakannya itu tidak tersinggung ataupun marah ya, biar tidak terjadi apa? Terjadi perselisihan. Perselisihan siapa? Ya ribut ya. Kamu kenapa nggak mau diajak saya? Nah, kan biasanya seperti itu ya. Makanya dalam mengucapkan kalimat penolakan diucapkan dengan santun, diawali dengan kata maaf ya. Karena dengan diucapkan dengan kata santun itu dapat menjaga kerukunan ya, menghindari perselisihan. Oke? Nah, di sini ada contoh ya. Mengajak Kenzi, "Ayo bermain bola ke lapangan." Nah, Kenzi tidak bisa, yaitu dengan mengucapkan kata ya maaf Kenzi, Kenzi yang mengajak. Nih, maaf Kenzi,
Aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, di sini ya sudah tepat ya dengan kata maaf Pensi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Ya seperti itu ya. Jangan menolaknya dengan kata langsung, oh nggak mau. Nah, seperti itu kan. Jadi kesannya yang mengajak itu ya seperti tidak suka, gitu ya. Nanti bisa terjadi keributan ya. Makanya kalau menolak itu diawali dengan kata maaf Gensi atau maaf Wafi. Aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan, atau alasan apa terserah ya, karena mau sholat atau karena apa disuruh ibunya atau dipanggil ayahnya ya. Yang penting diawali dengan kata maaf. Menyebutkan kalimat penolakan yang baik ya. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapan kalimat penolakan itu diucapkan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Nah, ini juga bisa menyakiti orang lain. Biasanya itu kalau ditawarkan sebuah makanan, ya itu kalau tidak mau dikiranya nanti makanan yang ditawarkan orang lain itu nggak enak atau apa ya. Jangan ya, kita menolak dengan kata-kata yang baik, yang santun, biar orang yang menawarkan itu tidak tersinggung atau tidak tersakiti ya. Barangkali merasa tersinggung ya, aduh saya ngasih makanan kok nggak mau, seperti itu ya. Nah, di sini ibu menawarkan kue ya ke ayah, silakan kuenya dicicipin. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih Bu, saya masih kenyang ya. Pokoknya jangan sampai menolak dengan kata-kata yang bisa menyebabkan orang yang menawarkan itu tersinggung ya. Jangan ya. Terima kasih Bu. Nah, itu terima kasih ya. Maka orang yang menawarkan itu akan senang. Saya masih kenyang habis makan atau apa ya, seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak pada pulpena halaman 71 itu ada soal. Di situ ada gambar. Nah, nomor 1, anak-anak tuliskan penolakan pada percakapan di atas. Ditulis yang kalimat penolakan itu yang mana? Gampang ya. Tinggal disalin. Itu penolakan yang mana? Kemudian nomor 2, tuliskan cerita berdasarkan percakapan tersebut di buku tugas. Ya, langsung di buku tugas saja semua nggak apa-apa. Nomor 1, nomor 2. Barangkali tidak cukup ya di situ kertasnya halaman tidak cukup untuk buat nulis, bisa ditulis nomor 1, nomor 2 di buku tugas atau di buku tema ya. Silakan ya. Nanti kalau berangkat Pak Guru nilai langsung sama buku baca, kontrol baca ya. Yang belum Pak Guru paraf, nanti Pak Guru paraf. Nah, itu halaman 71, silakan anak-anak dikerjakan ya, buat latihan anak-anak sambil membaca dan sambil latihan menulis. Yang nulisnya masih lama, biar nulisnya cepet ya. Jangan ditulisin mamanya atau papanya ya. Nah, kemudian pelajaran matematika yaitu menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Kemarin kita sudah belajar ini. Ini bagian yang kedua. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika.
Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Ya, dari sebelah kiri. Nah, perhatikan contoh berikut. 115 ditambah 290 dikurangi 148. Nah, penyelesaian soal di atas terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan dulu. Ya. Selanjutnya hasilnya dikurangi bilangan pengurang ini. Setelah ini dijumlah, baru dikurangi yang ini. Nah, kita lihat. Nah, langkah yang pertama, 115 dijumlah dengan 290. Nah, 5 tambah 0, 5. 1 tambah 9, 10. Tulis 0. Satunya simpen di atas di sini. Ya, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Hasilnya adalah 405. Kemudian 405 ini itu dikurangi dengan tadi 148. 405 dikurangi 148. 5 dikurangi 8. Orang bisa Pak Guru. Nah, ambil di depannya tidak bisa. Ya kan? Iya, nggak bisa. Sama-sama 0 ini. Ya, 5 dikurangi 8 tidak bisa. Pinjam 1 puluhan jadi 15. Nah, 15 kurangi 8 tuh 7. Nah, 0 puluhan berkurang menjadi 9. Ya, ini ya. Ini kan tadi puluhan. Ya. Tadi kan 10 ya, pinjam di depannya. Ini dipinjam ini nggak bisa 0. Pinjam di depannya 3. Ini jadi 10. Ini jadi di 3 4-nya. 10 dikurangi diambil 1 tinggal 9. Ini taruh 1 15. Jadi 15 kurang 8 tuh 7. 0 puluhan berkurang menjadi 9. Lalu 9 ini dikurangi 4, dikurang 4. 9 dikurang 4 itu 5. Nah, terus tadi kan 4 tadi sudah dipinjam 1, tinggal di 3. 3 dikurangi 1 2. Ya, jadi hasilnya 257. Pak Guru tanya, Pak Guru tadi di sini bingung, masih bingung. Nah, bingungnya gimana? Nah, tadi kan ini 5. 5 dikurangi 8 nggak bisa. Pinjam di depannya di sini tadi nggak bisa. Ini 0. Ya, ini 0 puluhan. Ya, maka pinjam depannya lagi 1. 4 dipinjam 1 tinggal di 3. Ini jadi 10. 10 dipinjam 1. Jadi 9. Satunya taruh di sini tadi ya. Jadi 15. 15 dikurangi 8 tuh 7. Jadi ini 10 sudah dipinjam 1 depan ini jadi 9. 9 dikurangi 4 5. Jadi ini 4 sudah dipinjam 1 tinggal 3. 3 dikurangi 1 2. Seperti itu ya. Bisa ya anak-anak? Iya. Jadi hasilnya 115 ditambah 290 dikurangi 148 itu 257. Nah, gampang ya. Pada buku pena halaman 69 anak-anak bisa dikerjakan ya. 69 dikerjakan sama seperti contoh di buku tema tulis ya, yang warna kuning apa ya? Warna kuning. Sekarang SBTP membuat kolase menggunakan bahan alam. Ya, membuat kolase menggunakan bahan alam. Salah satu jenis karya bahan alam 2 dimensi adalah kolase. Ya, tempel, seni tempel. Ya, kolase dibuat dengan cara menempel bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk sebuah objek atau gambar.
Bisa dari cangkang telur, bisa dari daun kering, bisa ya. Bisa dari biji-bijian juga bisa, bahan alam. Kemudian membuat mozaik menggunakan bahan alam. Ini yang pembelajaran yang keempat, masih di SPDP. Itu contohnya di sini membuat mozaik dari potongan kertas. Ya, potongan kertas yang ditempel membentuk sebuah apa ini? Buah ceri apa apel ini? Ceri ya. Ya. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mozaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Atau potongan daun kering bisa ya, daun-daun kering dipotong-potong bisa menjadi sebuah karya seni dua dimensi yaitu mozaik. Ini contoh gambarnya ya. Kemudian masuk ke pembelajaran keempat, ke matematika lagi. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikannya, soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan, bacalah soalnya dengan seksama. Dipahami dulu soal ceritanya. Kemudian dituliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Nah, yang ketiga, hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Ayo selesaikan soal berikut. Nih ada contoh latihan. Ya. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon. Ya, isinya abon 105. Kemudian 129 isinya daging ayam. Nah, ada dua ya. Sebanyak 98 lemper wis payu ya, wis terjual, sudah terjual. Nah, sekarang pertanyaan ini berapa sisa lemper yang belum terjual ya. Nah, ini ada kue isi lemper abon ya, lemper abon itu 105. Kemudian lemper daging ayam 129. Ya, sebanyak 98 lemper wis payu sudah terjual. Berarti sisanya berapa? Nah, kita pahami. Ya, berarti ini 105 ditambah 129. Kemudian hasilnya dikurangi 98. Ayo lihat contoh yang tadi kita selesaikan bersama-sama ya. 105 ditambah 129, ini 105 lemper abon, 129 itu lemper ayam. Dijumlahkan dulu 105 ditambah 129. 5 ditambah 9 itu berapa? 5 tambah 9 14. 14 tulis 4 set ya, ditulis 4-nya di sini. Nah, kemudian satunya simpan di atas ini seret. Nah, 1 ditambah 0, 1 ditambah 2 3 tulis 3. Nah, selesai. Kemudian yang terakhir 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Set. Nah, hasilnya adalah 234. Kemudian setelah dihitung ini, nah setelah dihitung dikurangi 98 ini masuk sini. Nah, ini. Nah, dikurangi 98. 234 dikurangi 98. Kita hitung bersama-sama. 234 ya, 234 dikurangi 98. Nah, orang bisa Pak Guru ini 4 dikurangi 8. Tadi coret set. Dipinjam 1 tinggal 2. Tadi ini sudah pinjam 1 jadi angka
14. Nah, 14 dikurangi 8. 14 kurangi 8 berapa? Ayo. Iya, 14 dikurangi 8. Berapa? 14 kurangi 8, 6. Tulis 6. Set. 6 ya. Sudah? 6. Kemudian 2 dikurangi 9 nggak bisa. Ya, bisa pinjam lagi di sini. Ini tinggal 1, ini jadi 12. 12 dikurangi 9. 3. Pinter. Kemudian ini 1 dikurangi 0, 1 turun. Hasilnya adalah 136. Sampai sini anak-anak paham? Bisa ya? Yang belum bisa silakan disimak kembali ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa kerjakan di pena 2A halaman 73. Silakan sebagai bahan latihan pada pagi hari ini anak-anak kerjakan ya. Nanti yang belum paham bisa dibimbing sama ayah atau ibunya ya. Atau diputar lagi video ini biar anak-anak sampai benar-benar paham ya. Terima kasih, semoga anak-anak bisa memahami materi pada pagi hari ini dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Ya. Insya Allah hari Senin anak-anak bisa memulai pembelajaran tatap muka walaupun masih dalam bentuk shift ya. Nanti tunggu pengumuman dari sekolah ya. Nanti ada pengumuman dari sekolah melalui grup WA. Silakan anak-anak simak dengan baik, yang belum paham diputar kembali sampai benar-benar paham dan dikerjakan tugasnya sebagai bahan latihan anak-anak di rumah ya, sambil belajar membaca dan menulis. Yang menulisnya masih lambat biar bisa cepat. Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.